Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat, di mana Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Tadi kita sempat berbincang dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung terkait dengan bagaimana skema permainan setelah tadi kemungkinan oleh Romania absen dan digantikan oleh Jan Schraven. Tapi sebelum kita kembali bergabung bersama Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola, kita langsung terhubung bersama Firzi Idris, jurnalis Kompas.com yang saat ini berada di Malaysia, yang memantau bagaimana proses dari drawing ini. Firzi, bisa dijelaskan begitu bagaimana tadi proses drawing sehingga Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? Ya, selamat siang semua di Jakarta. Memang tadi saya datang dari awal ya, sekitar sejam 2 jam sebelum proses drawing pun udah ada di sini dan melihat bagaimana Coach Patrick datang dan lumayan jadi bintang, di mana ada beberapa yang bawa jersey Belanda, ada beberapa yang minta foto bareng, bahkan Coach Patrick juga menunjukkan keakraban ya dengan pelatih Irak dan dulu adalah pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Ya, mereka berbincang cukup lama di ruang tunggu tadi dan mereka sangat berbincang-bincang dengan ramah, dan ternyata mereka berbagi grup ya. Dan ini akan sangat menarik ke depannya, walaupun Coach Patrick tadi mengatakan bahwa mereka memang tidak takut siapapun, dan Pak Sumarji tadi kami wawancara juga mengatakan hal sama ya, siapapun mereka udah siap. Karena kalau sudah sampai tahap ini udah tidak bisa lagi memilih lawan. Tapi saya juga bertanya ke Pak Marji apakah bertemu lawan yang sudah pernah dihadapi sebelumnya merupakan advantage atau disadvantage, dan Pak Marji mengatakan ini sedikit dari dua-duanya ya. Tentu keuntungan udah mengenal gaya permainan satu sama lain, tapi tentu tidak akan serupa persis dengan pertemuan pertama, karena pertemuan pertama lawan Irak pun dilakukan di Basra, di mana kondisi sulit sekali bagi pasukan Garuda, dan ketika itu round 2 kita belum banyak pemain diaspora yang datang memperkuat seperti di round 3 ini tadi. Dan yang menarik memang dengan tadi apa yang dikatakan oleh Coach Patrick terkait absennya Ole Romania, dipastikan memang Ole tidak bisa bermain di ronde putaran keempat ini karena memang ada cedera yang terhitung parah ya di kakinya karena terinjak oleh ketika bermain di Piala Presiden kemarin. Dan menariknya Coach Patrick mengatakan bahwa mereka tim pelatih sedang menyiapkan sesuatu formula yang belum bisa dibagi sekarang. Tapi Coach Patrick tentu saja sudah tahu kondisi Ole, dan juga karena keputusan naik ke meja operasi adalah keputusan bersama antara tim kepelatihan di Oxford United dan juga tim kepelatihan timnas. Tapi Coach Patrick sudah tahu bahwa akan absen seorang striker pencetak gol kita, dan kedepannya dia dan tim kepelatihan tengah meramu sesuatu untuk menangani absensi sang pencetak gol kita di laga-laga melawan Bahrain, China, dan Australia tersebut. Ya, Firzi, tadi apa dari komentarnya Coach Patrick begitu setelah Indonesia masuk di grup B? Kita ketahui bahwa ya let's say Arab Saudi ini langganan sekali di Piala Dunia begitu. Apa komentarnya? Yes. Ya, ketika ditanya memang Coach Patrick mengakui ya bahwa mereka adalah tim kuat, tim karakter dari Asia Barat yang tentu akan bisa merepotkan kita. Tapi Coach Patrick selama melatih timnas terus menunjukkan rasa percaya diri luar biasa terhadap kapasitas tim asuhannya, dan itu kembali terlihat di konferensi di ini yang tadi ketika saya temui. Dan dia juga mengatakan hal yang menarik karena di pertandingan ini menjelang ronde laga September dan Oktober, kita itu akan menghadapi situasi di mana para pemain kita menghadapi tim klub baru ya, banyak yang pindah ke Liga 1, ada juga seperti Nathan yang bergabung ke klub Denmark, dan ini merupakan menurut Patrick ini adalah suatu hal yang sangat bagus juga bagi para pemain datang ke Liga 1, perpindahan yang positif. Tapi yang penting juga bagi dia, seperti yang dikatakan di konferensi pers pertama, adalah soal menit bermain, karena itu akan tetap jadi perbincangan utama, karena Coach Patrick ingin melihat para pemain terbaik Garuda ini untuk tetap bisa mengumpulkan match fitness untuk menghadapi laga sulit di round 4 ini nanti, Mas. Ya, Firzi, kita ketahui bahwa Coach Patrick ini sering
sekali begitu dengan kreativitasnya, Ya. mengotak-atik pemain begitu. Dengan melihat lawan di grup B ada Arab Saudi dan juga Irak, apakah dijelaskan juga oleh Coach Patrick akan melakukan strategi yang sama atau dia justru juga akan kembali melakukan terobosan-terobosan terkait dengan skema permainan? Ya, kata dia memang tadi it all depends ya, it all depends on the situation, bagaimana dia melihat kondisi squad ini di ronde September dan kemudian di ronde Oktober. Tapi yang pasti Coach Patrick habis ini dia sore ini langsung pulang ke tanah air. Dia akan menonton pertandingan timnas lawan Filipina esok hari dan juga pertandingan terakhir lawan Malaysia. Jadi mungkin dia akan melihat beberapa hal dari pertandingan-pertandingan di sana, dan ketika saya tanya mungkin apa ekspektasinya terhadap para pemain U23 dia bilang tidak ada ekspektasi berlebihan. Dia hanya ingin melihat perkembangan beberapa pemain dan mungkin juga siapa yang bisa mungkin menempuh step berikutnya ya ke timnas senior. Tapi yang pasti Coach Patrick akan datang ke pertandingan-pertandingan ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 nanti ketika timnas U23 asuhan Gerald van den Berg menghadapi Filipina dan juga Malaysia pada pertandingan terakhir grup. Firzi, apabila tadi kita dengarkan bagaimana komentar dari Coach Patrick gitu, berada di grup B akan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Lalu bagaimana dengan pelatih Arab Saudi dan juga Irak yang juga turut hadir di sana ketika mereka mengetahui berada di grup B dan juga harus melawan Indonesia begitu? Ya, menariknya memang pelatih Arab Saudi, pelatih Irak ya, Graham Arnold, ketika saya coba cegat tadi dia mengatakan tidak mau di-interview, tidak karena Anda berasal dari negara lawan kami nanti. Jadi dia tadi langsung balik dan tidak diwawancara ya. Jadi tidak semua datang ke sini, seperti Julian Lopetegui juga tidak ada di AFC House di Kuala Lumpur ini, dan itu yang menarik. Dan ya itulah yang terjadi. Tadi Graham Arnold sebenarnya menghabiskan waktu cukup lama di bawah, tapi ketika ditanya apakah dia ingin mengadakan interview, dia mengatakan tidak. Jadi itu yang harus kita belum bisa dapat sudut pandang yang berbeda dari lawan-lawan kita nanti, karena perwakilan Arab Saudi tadi juga tidak ada atau langsung balik tadi. Saya cuma ketemu perwakilan Oman, tapi dia juga tidak berbicara banyak. Oke, Firzi, bisa dijelaskan begitu kepada para penonton dan juga supporter timnas di Indonesia begitu terkait dengan pot 1 diisi oleh negara mana saja dan kita berada di pot 3 begitu, dan tiap grup diisi oleh satu tim dari masing-masing pot. Hasil undiannya seperti yang disebutkan tadi. Skema pertandingannya akan seperti apa, dilakukan di negara mana, dan ini kan memang harus secara netral begitu ya, ditempatkan pertandingan di negara yang netral. Seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, Firzi? Ya, di pot 1 tentu negara-negara mendapat keuntungan ya, terutama dari penjadwalan juga ya, karena dari jadwal penjadwalan itu mereka bermain pertama dan bermain ketiga gitu, tim-tim di A1 dan B1. Tentu ini keuntungan mereka dengan waktu istirahat lebih banyak, dan juga ditambah mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Tapi tentu itu suatu hal yang sudah harus ya kita harus bisa atasi, dan bagaimana menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Dan kita berada di pot 3, oke, kita rank terendah di turnamen playoff ini. Kita mungkin hanya berada di ranking 118 dunia, tapi kita telah membuktikan kita itu bisa mengalahkan tim-tim ranking 60, tim-tim ranking 80 ketika kita mengalahkan Bahrain, ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Tapi itu yang harus kita bisa tanamkan lagi. Di Jeddah kemarin kita bisa berjuang untuk mendapatkan 1 poin. Jadi ke depannya itu yang juga ingin kita. Baik, terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com atas laporan lengkapnya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur tepatnya, untuk pemirsa Kompas TV. Selamat bertugas kembali.